Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi adik-adik. Nah, pagi ini kita akan memulai IPA kita. Sebelum kita memulai IPA kita, adik-adik mempersiapkan Alkitabnya dan persembahannya juga. Nah, adik-adik, untuk memulai IPA kita, kakak ajak untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Baik adik-adik, kita masih berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 177 di pintumu. 1, 2, 3. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Baik adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai IPA kami. Tuntun dan sertai IPA kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan baik, dan juga berkati Kakak Bertin yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita masih berdiri. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher keduanya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari KC 271, Cinta akan Yesus. 1, 2, 3.
Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat pertolongan Tuhan di setiap langkah kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Sehingga ya Tuhan di pagi hari ini kami masih boleh menyempatkan waktu kami untuk datang beribadah memuji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ya Tuhan apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan pada saat ini kami boleh pahami, dan nama Tuhan tetap kami puji dan kami muliakan. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak ajak untuk berdiri dan kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Nehemia pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka menghabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka menghabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang di Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintu dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesesabel berdekatan dengan dia, Sadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yayoda bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Usiel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Hananyan, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. 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 Adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, dari pembacaan kita tadi yang terambil dari Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, di sini menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Nehemia. Nah, Nehemia ini adalah seorang juru minum di sebuah istana. Adik-adik, mungkin adik-adik baru mendengar tentang pekerjaan yang disebut juru minum. Nah, adik-adik, juru minum itu pekerjaan seorang hamba Tuhan atau seorang pegawai di istana yang bernama Nehemia. Nehemia ini bekerja di istana yang dirajai atau ada seorang raja yang bernama Artasastra. Nah, sebelum raja meminum minuman yang diberikan oleh pegawai-pegawai istana, maka yang terlebih dahulu mencicipi minuman tersebut adalah Nehemia.
Jadi minuman itu tidak boleh diminum raja ketika Nehemia belum mencobanya. Nah adik-adik, dalam pekerjaan Nehemia ini mungkin kita dengar gampang saja karena tinggal mencicipi sudah. Tetapi adik-adik, di balik pekerjaan Nehemia ini ada hal yang sangat berat, yaitu apa? Bayangkan adik-adik, ketika ada orang yang akan berbuat jahat dan menaruh minuman menaruh racun di dalamnya, maka apa yang akan terjadi? Nehemia akan meninggal. Nah adik-adik, pekerjaan Nehemia ini tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan orang boleh melakukannya. Nah adik-adik, ketika di dalam pekerjaan Nehemia mendengarkan kabar bahwa tembok Yahudi saat itu runtuh. Nah, dia membayangkan bagaimana penduduknya di dalam pasti merasa takut karena akan ada pencuri atau akan ada orang yang akan berbuat jahat kepada mereka. Jadi Nehemia saat itu merasa susah hati. Dia memikirkan bagaimana nasib orang-orang di Yehuda. Jadi adik-adik, pada saat itu Nehemia bekerja sambil murung. Mukanya tidak senang, mukanya mencerminkan bahwa dia merasa kesusahan. Nah, tiba-tiba raja datang melihat Nehemia dan mengatakan ke Nehemia, "Kenapa mukamu murung, wahai Nehemia?" Nehemia menjawab dengan rasa takut, "Rajaku, bagaimana aku tidak murung? Tembok di mana nenek moyangku hancur dan semua orang di dalamnya pasti merasa ketakutan." Nah adik-adik, Nehemia menyampaikan dengan sangat sedih hati. Nah saat itu karena raja sangat mengasihi Nehemia, maka raja bertanya kepada Nehemia, "Nehemia, apa yang bisa aku berbuat kepadamu?" Nehemia menjawab, "Jika raja berkenan, izinkan aku untuk kembali ke kampung halamanku untuk memperbaiki tembok yang rusak." Nah, Nehemia meminta kepada raja agar dibuatkan surat agar dalam perjalanannya dia boleh tiba di tempat kelahirannya dengan selamat tanpa diganggu orang-orang jahat. Ketika dia sampai adik-adik, dia mengundang atau memakai banyak orang untuk melakukan pekerjaan itu untuk memperbaiki tembok yang rusak. Nah adik-adik, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kita diajarkan bahwa jika kita saling bekerja sama, maka pekerjaan yang kita lakukan pasti akan menghasilkan hasil yang baik dan juga pasti cepat selesai. Nah adik-adik, di dalam kehidupan kita ini adik-adik, kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya, walaupun kadang 1-2 kali mungkin kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan seorang diri, tetapi lama-kelamaan pasti ada saatnya kita akan memerlukan bantuan dari orang lain. Nah di saat itu kita akan merasakan manfaatnya, bagaimana rasanya jika kita bekerja sama, pasti hasilnya lebih baik. Seperti di rumah, jika orang tua kita meminta tolong sama kita agar kita membantu pekerjaan di rumah, misalkan mencuci piring atau menjaga adik. Nah adik-adik, pekerjaan orang tua kita akan merasa sangat terbantukan jika kita melakukan pekerjaan itu. Sama juga jika kita di sekolah kan adik-adik, jika ada pekerjaan atau tugas yang diberikan tidak tahu, pasti kita meminta tolong kepada teman dan kita boleh menyelesaikannya bersama-sama. Jadi adik-adik, sebelum kita dilahirkan di dunia, Tuhan sudah mengajarkan bagaimana kita agar kita saling tolong-menolong, saling bekerja sama agar pekerjaan yang dilakukan boleh terselesaikan dengan baik. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik semuanya boleh diberkati. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 183. Kita satu di dalam Tuhan. 1, 2, 3.
Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat, kita lipat tangan, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan di pada pagi hari ini, di mana ya Tuhan kami boleh diajarkan dalam firman Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami boleh saling membantu, saling bekerja sama agar kehidupan kami boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami ya Tuhan agar kami boleh memakai hidup kami untuk lebih baik lagi, boleh menolong sesama kami, boleh menjadi berkat pada sesama kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa pada pagi hari ini, mendoakan adik-adik kami yang boleh beribadah bersama dengan kami pada pagi hari ini. Walaupun ibadah yang kami lakukan hanya di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya dimanapun kami melakukan ibadah, Tuhan akan senantiasa hadir bersama dengan kami semuanya ya Tuhan. Berkati ya Tuhan jika adik-adik kami ada dalam kelemahan tubuh, berikan mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka boleh merasakan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Jika ada yang pada saat ini dalam merasakan sukacita karena pertambahan umur, kiranya Tuhan memberkati, agar kiranya adik-adik kami ini boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik kami yang bersukacita karena kelulusan, bahkan kenaikan kelas ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati adik-adik kami, agar mereka mempergunakan waktu mereka untuk belajar dan mempergunakan waktu mereka untuk tetap takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat para orang tua dari adik klien kami. Apapun pekerjaan mereka, usaha mereka ya Tuhan, mari Tuhan Engkau terus memberkati mereka, agar mereka terus boleh memberikan kehidupan yang layak bagi adik-adik kami. Berikan mereka kesehatan serta umur yang panjang ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gereja kami di tempat ini, kiranya Engkau terus memberkati para pendeta dan hamba-hamba Tuhan yang bekerja di dalamnya Tuhan, melayani jemaat di tempat ini. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan agar terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Begitu juga seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, terus Engkau berikan mereka kesehatan. Dan kami juga berdoa buat tempat kami yang kami tinggal ini ya Tuhan, Engkau temukan, teruslah Engkau berkati, agar kami terus merasakan kenyamanan, aman untuk tetap tinggal di dalamnya ya Tuhan. Berkati seluruh kakak lain ya Tuhan di GPIB Sion bukan di tempat ini. Berikan mereka sukacita agar terus mempergunakan waktu mereka untuk melayani anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan beri persembahan kepada Tuhan. Sambil mengiringi persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 356. Ku beri persembahan. 1, 2, 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukacita
dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami dapat menjalani IPA kami dengan sangat baik. Ya Tuhan, sebentar tadi juga kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu yang telah diberitakan dapat kami pergunakan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sebentar tadi juga kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang kami berikan berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri impak kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri impak kita, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu "Oh Berkati Kami". 2, 3. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Nya. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa Tuhan sudah menyertai kami, impak kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya ya Tuhan. Semuanya boleh terjadi dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bahwa Engkau terus memberkati kami, Engkau terus memberikan kami kesehatan, kekuatan, agar kehidupan kami boleh pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati seluruh adik klien kami yang ada di rumah ya Tuhan, agar kiranya mereka senantiasa mempergunakan waktu mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat Kak Dani yang sudah menyempatkan waktunya untuk melayani pada pagi hari ini. Kiranya Engkau terus memberkati dia di dalam pekerjaannya, di dalam masa mudanya, apapun yang dia pergumulkan ya Tuhan, apapun yang dia cita-citakan ya Tuhan, mari Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga apa yang dia cita-citakan boleh tercapai seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah ungkapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh. Nah adik-adik, demikian impak kita pada pagi hari ini. Saya Kak Bertin, Saya Kak Dani. mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus